Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita mendengar kata, kamu ini keras kepala. Tapi kita tidak tahu persis keras kepala itu sebenarnya seperti apa, dan bagaimana efek dari keras kepala itu sendiri terhadap orang yang menderita atau orang yang keras kepala itu sendiri. Efek dari keras kepala sebenarnya tidak hanya tidak nyamannya di saat ini untuk orang lain, tapi nantinya orang yang keras kepala sendiri akan merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman dan tidak tepat pada kehidupannya yang akan datang. Mau tahu lebih lanjut tentang hal ini? Silahkan disimak video saya berikut ini. Keras kepala terjadi karena aktivitas berlebih dari bagian otak tertentu, yaitu gyrus singulat, di mana bagian otak ini setiap saat, setiap waktu dia aktif. Keaktifan ini menyebabkan, boleh dibilang, proses berpikir terjadi yang akan terus berulang-ulang di dalam otak. Ini terjadi karena diturunkan dari orang tua kita yang juga keras kepala, baik salah satu atau dari keduanya. Nah, sekarang yang harus kita pahamin adalah karena ini sifatnya organik di otak yang bermasalah dan ini sangat sulit sekali untuk dihentikan, maka setiap orang yang mempunyai keras kepala yang begitu besar dan begitu kuat, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa-apa saja yang menjadi bagian dari keras kepala itu dan apa saja manfaat dan kerugiannya. Ya, saya rasa banyak kerugian daripada keuntungannya, agar dipahamin bahwa sangat sulit sekali untuk seseorang menghentikan kondisi keras kepalanya. Pada saat saya menjelaskan ini pun kepada Anda dan Anda menyadari bahwa diri Anda keras kepala, apakah Anda langsung mampu menghentikan kekeras kepalaan Anda? Tentu juga tidak. Kenapa? Karena keorganikan di kepala kita yang menyebabkan dia berjalan sendiri tanpa Anda perintahkan, itulah yang menyebabkan keras kepala itu tetap terjadi. Dan karena itulah saya menjelaskan ini pula di video ini, agar Anda memahami kondisi ini untuk segera Anda menangani kondisi ini, terutama apabila keras kepalanya amat sangat parah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, keras kepala itu adalah proses berpikir yang terjadi terus-menerus dan berulang tentang kondisi sesuatu hal. Baik itu positif ataupun itu negatif, baik itu bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Yang perlu dipahami adalah berulang-ulang dalam proses berpikir kita. Berarti termasuk di dalamnya adalah dendam, ya. Jadi dendam adalah hal yang paling parah yang dimiliki oleh seorang yang keras kepala. Kalau gitu, bagaimanakah saya menghentikan agar saya tidak dendam kepada orang lain sehingga saya tidak termasuk pada kriteria orang keras kepala, padahal saya pernah disakiti oleh orang lain tersebut? Nah, maka dibedakanlah jadinya. Anda tidak menjadikan hal tersebut sebagai dendam, tapi Anda melupakan hal tersebut. Jadi misalkan ada sebuah masalah dengan seseorang atau sesuatu hal yang terjadi pada seseorang dan Anda tidak menyukai hal tersebut, sudah, lupakan saja. Nah, beda dengan orang yang pendendam, yaitu terus mengulang di dalam pikirannya tentang orang yang didendaminya. Bahkan dengan pikiran-pikiran yang terus negatif, bahkan kemungkinan besar akan mendengki dan melakukan perbuatan jahat kepada orang yang Anda dendamin tersebut. Sehingga pada saat Anda mengatakan, ya sudahlah, lupakanlah, ngapain juga mengingat hal itu, dan benar-benar dilupakan, baik itu dari mulut, dari hati, maupun dari kepala, maka Anda tidak termasuk kepada orang pendendam, dan Anda tidak termasuk ke dalam orang yang keras kepala. Tadi saya mengatakan tentang dendam. Isi pikiran orang keras kepala yang terus diulang-ulang, maka kemungkinan besar yang lebih banyak dari banyak kasus yang saya hadapin selama ini, proses berpikir yang paling banyak adalah berpikir yang negatif atau tidak bermanfaat. Padahal di dalamnya juga ada proses berpikir yang positif atau bermanfaat. Tapi itu pun juga termasuk keras kepala. Kenapa? Karena pada saat Anda berpikir terus-menerus hal yang positif dan bermanfaat, maka itu akan melelahkan buat diri Anda. Suatu saat Anda akan kelelahan dan kecapean, dan itu pun juga akan menghasilkan nanti, saya balik dulu, pada saat Anda berpikir negatif, ya, tadi berpikir positif, pada saat Anda berpikir negatif dan itu terus diulang-ulang di dalam pikiran Anda secara terus-menerus, pun sama dengan pikiran positif tadi, Anda lelah. Ya, akhirnya akan muncul perasaan apa?
kecemasan dan kekhawatiran akan hal apa yang difikirkan tersebut. Karena itulah yang menjadi tanda spesial atau spesifik dari orang keras kepala adalah kecemasan yang begitu berlebih, kekhawatiran yang begitu berlebih di dalam pikirannya, yang akan menyebabkan apa? Jantung berdetak lebih cepat, keringat dingin, badannya lemes, kalau yang lebih parah hingga mengalami kesulitan berjalan. Hanya merangkak yang dapat dia lakukan karena kecemasannya yang begitu tiba-tiba. Nah, ada banyak orang yang mengatakan, saya tidak tahu Pak, tiba-tiba muncul saja kecemasan tersebut. Nah, seperti penjelasan saya di pertama tadi, bagian otak yang menyebabkan munculnya singulat tersebut itu secara otomatis bisa muncul kapan saja. Dan dia tidak diperintahkan, karena memang keotomatisan itu terjadi. Oleh karena itulah, penjelasan ini sekali lagi untuk menghentikan hal ini dan Anda menyadarin bahwa hal itulah yang menyebabkan saya menjadi seperti itu dan saya harus menghentikan hal itu. Jadi mau tidak mau Anda harus melakukan pengobatan untuk menangani kondisi tersebut. Ya. Kecemasan yang menyebabkan gejala fisik seperti yang saya sebutkan tadi itu disebut dengan kondisi psikosomatis, ya, di mana Anda merasa cemas sangat berlebih. Efek samping lebih lanjut dari kondisi ini adalah perut tidak nyaman atau terasa sebah atau terasa penuh. Nah, sehingga pada saat didiagnosa oleh beberapa dokter, Anda dikatakan mengalami penyakit yang disebut dengan MAH atau gastritis. Atau ada juga yang mengatakan karena ini berlangsung sudah lama, Anda masuk ke dalam kondisi GERD, gastroesophageal reflux disease. Padahal pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda yang menyakitkan pada saat penekanan atau palpasi di daerah perut. Tapi perut Anda hanya terasa penuh dan terasa amat sangat tidak nyaman. Ya. Maka pengobatan ya tidak dapat dilakukan dengan obat MAH saja, ya, tapi juga dilakukan penanganan terhadap kecemasan Anda yang menyebabkan yang saya sebutkan tadi dengan gejala psikosomatis. Ya, psikosomatis ini amat sangat tidak enak pada orang yang mengalaminya. Kenapa tidak enak? Ya, bayangkan kalau seorang yang gila, jelas dia ngamuk, berbicara sendiri dan sebagainya, maka gampang dibawa saja ke rumah sakit jiwa atau ke ahli jiwa untuk ditanganin. Sedangkan orang yang mengalami psikosomatis, ya, dia tidak teriak-teriak, dia tidak bermasalah rasanya sepertinya dengan pikirannya, karena dia samar, tapi dia menghasilkan penyakit yang amat sangat jelas di dalam dirinya. Orang yang keras kepala, di mana pikirannya selalu datang berulang sendiri tanpa dia mampu menghentikannya, dan apabila ini menjadi sebuah kebiasaan, pada saat dia tidur atau pada saat dia akan tidur dan berbaring, nah ini akan menyebabkan seseorang tersebut mengalami insomnia. Karena itulah sebenarnya khas orang-orang yang mengalami insomnia itu rata-rata orang yang keras kepala. Karena tidak mungkin orang yang tidak keras kepala, misalnya orang yang penyabar, proses berpikir fleksibel, itu akan mengalami hal tersebut. Karena dia mampu menghentikan proses berpikirnya, dan proses berpikirnya pun tidak terjadi secara otomatis pula pada saat dia berbaring. Nah, ini yang harus dipahamin oleh banyak masyarakat, bahwa insomnia Anda karena keras kepala Anda, di mana proses berpikir atau tiba-tiba saja otak Anda jalan pada saat Anda merebahkan kepala Anda di bantal. Maka penanganannya tidak hanya diberikan obat tidur, tapi juga penanganan terhadap anti kecemasan ini, atau lebih tepatnya kalau saya bilang itu anti obsesif. Pikiran yang berulang-ulang yang terjadi di dalam kepala Anda, saya mengistilahkannya dengan istilah obsesif, ya. Kemudian pikiran yang berulang-ulang ini menghasilkan tindakan yang berulang-ulang pula, yang disebut dengan istilah konvulsif. Jadi orang yang mengalami tindakan obsesif kompulsif, nah ini adalah orang-orang yang keras kepala, ya. Nah, sekarang ini, orang dengan obsesif kompulsif, dia akan mempertahankan proses berpikirnya. Dia sulit berpindah proses berpikir dari satu proses berpikir ke proses berpikir yang lain. Saya mengistilahkan ini kawat kaku, proses berpikirnya tidak fleksibel, sehingga sangat sulit sekali untuk dia sendiri mengalihkan proses berpikir tersebut. Dan apabila hal tersebut tidak bersesuaian dengan dirinya, maka dia akan mengatakan tidak, bahkan hingga marah, ya. Jadi contoh, dia mempunyai belief atau kepercayaan dalam dirinya tentang sesuatu hal itu hebat. Benarkah kehebatan di dalam beliefnya tersebut?
benar menurut versinya dia atau benar menurut model dunianya dia. Sedangkan orang lain pun punya prinsip yang berbeda dengan dia. Dan orang lain pun menyatakan dirinya benar. Benar menurut versinya dia, benar menurut model dunianya dia. Nah, pada saat dua orang yang berbeda pendapat, berbeda prinsip di dalam proses berpikirnya, salahkah mereka ini? Tidak. Ini terjadi karena apa? Proses di dalam kehidupannya dari dulu hingga sekarang menyimpulkan tentang sesuatu hal di dalam pikirannya dan menjadi memori hingga menjadi belief di dalam dirinya sehingga dia bersikap seperti itu. Jadi marilah kita saling menghargai model dunia satu sama lain. Bukan kita loncat pagar atau masuk ke halaman orang lain untuk mempengaruhi orang lain tersebut untuk mengikuti apa kita. Andainya orang lain tersebut juga keras kepala, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah percekcokan dan perkelahian dan ketidaksenangan dan ketidaksukaan. Kalau orang tersebut tidak keras kepala, maka dia akan meninggalkan Anda dengan prinsip Anda. Dia akan tetap menghargai Anda karena dia memahami Anda punya model dunia sendiri dan saya punya model dunia sendiri dan dia tidak ingin cekcok dengan Anda, maka dia pergi meninggalkan Anda. Mana yang akan Anda pilih? Nah, biasanya orang-orang keras kepala tidak memahami kondisi ini sehingga apa? Dia akan tetap loncat pagar untuk mempengaruhi orang lain untuk agar lawan bicaranya mengikuti seperti apa yang dia mauin. Pada saat orang lain dia tidak mauin mengikuti seperti apa yang dia katakan atau apa yang dia milikin prinsipnya, maka dia akan marah. Baik itu marah kepada orang itu langsung atau marah sendiri, mengomel-ngomel tentang orang tersebut dan mendendamnya hingga membencinya untuk tidak mau berkawan dan berteman kepada orang tersebut. Nah, ini salah satu hal lain dalam proses berpikir yang menyebabkan orang keras kepala akan bertindak susah berpindah ide dari satu ide yang lain. Tidak hanya satu orang yang hebat, tapi orang lain pun sebenarnya hebat. Tapi orang keras kepala akan berpikir hanya dialah yang hebat, orang lain tidak ada yang hebat. Padahal pada faktanya di dunia ini amat sangat banyak orang yang hebat. Tapi karena dia kawat kaku, susah berpindah ide ke satu ide yang lain, maka dia mempertahankan hal itu. Dan dia tidak menyadarin sebenarnya bahwa itu tidak tepat. Karena apa? Proses berpikirnya akan tetap mempertahankan hal tersebut. Nah, coba Anda perbaikin diri Anda untuk tidak keras kepala, ya. Salah satunya adalah dengan cara dengan teknik perceptual position. Anda keluar dari diri Anda amatin kondisi yang Anda pegang tersebut, apakah memang benar mutlak sebenar-benarnya bahwa itu paling benar. Saya yakin pada saat perceptual position Anda benar, maka Anda akan berpikiran lebih luas, lebih fleksibel, sehingga tidak terjadi gontok-gontokan, kerasan. Saling menghargai satu sama lain, bahwa orang punya prinsip, Anda punya model dunia, orang lain punya model dunia satu sama lain, dan tidak boleh saling menyerang satu sama lain atau istilahnya loncat pagar ke tempat orang lain tersebut. Khas adalah pada saat orang-orang lain tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia akan marah, ya. Khasnya pada orang keras kepala ini juga, Anda bisa perhatikan orang-orang yang marah dengan tidak sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya itu adalah sebuah kesempurnaan menurut pendapat dia. Dari A ke B, B ke C, C ke D, dan itu wajib mengikuti peraturan seperti yang ada. Tidak bisa dari A sebelum ke B harus mampir dulu ke D. Itu tidak bisa. Buat dia saklek harus seperti itu. Nah, karena itulah mereka ini juga disebut perfeksionis. Pada saat keperfeksionisannya ini tidak mampu dikabulkan, maka dia akan marah kepada orang lain, atau kalau dia tidak mampu marah kepada orang lain karena dirinya sendiri tidak mampu menggapai hal tersebut, maka dia akan mengalami kecemasan yang sangat berlebih sehingga muncullah psikosomatis seperti yang saya sebutkan tadi. Maka kasihanlah dia. Salahkah orang yang perfeksionis? Tidak salah. Tapi kesaklekan Anda dalam proses berpikir dengan perfeksionis, ini yang akan menyakitkan diri Anda. Perfeksionis untuk mencapai hal yang diinginkan sesuai dengan target impian Anda, bagus, itu sangat benar. Tapi pada saat Anda tidak mampu menggapai tersebut, berpindahlah ide berpikir sebentar untuk mencari jalan lain agar hal tersebut dapat Anda gapai. Bukan berarti Anda tidak dapat ketemu jalan, terus Anda berhenti dan Anda stres. Carilah jalan lain untuk menemukan kesuksesan apa yang Anda mau dapatkan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa orang-orang yang keras kepala akan sangat
saklek dalam mengikuti aturan. Karena itu mereka adalah orang-orang bertipe prosedural. Ya. Mereka akan sangat tidak suka apabila prosedural tersebut dilangkahi atau tidak sesuai. Nah, salah satu contoh, ya misalkan masuk kerja jam 8, pulang kerja jam 4, ternyata pulang kerja masih harus ada tambahan pekerjaan yang lain sehingga dia tidak dapat pulang. Mereka biasanya bisa protes dengan kondisi hal ini. Masa kita masuk kerja jam 8 wajib, sedangkan pulang tidak wajib jam 6? Harusnya kan kita berhenti, tidak melakukan lagi pekerjaan tersebut karena sesuai dengan prosedural. Nah, ini salah satu contoh yang nyata bahwa mereka ini adalah orang yang saklek dalam peraturan. Sebenarnya, orang-orang yang keras kepala itu sering sekali mengkhawatirkan persepsi orang lain. Dia sering berpikir negatif tentang apa yang akan dilakukannya, istilah prediksi negatif dari apa yang akan dilakukannya, kemungkinan negatif jauh lebih besar. Kemudian pikirannya pun banyak yang muncul adalah hal-hal yang negatif. Sehingga dia sendiri pun mengalami permasalahan dalam proses berpikir tersebut. Ditambah tadi, dia selalu memprediksi bahwa orang lain berpersepsi negatif terhadap dirinya. Saya yakin Anda sering menemukan orang-orang seperti ini. Ini khas. Hal ini berarti dia adalah orang yang keras kepala. Yang cukup kasihan ya dari orang-orang keras kepala ini yang sering saya temukan adalah pada saat mereka bekerja sesuai dengan fashionnya, ya kan? Dia bekerja sesuai dengan fashionnya, maka dia akan bekerja dengan tekun. Dia bekerja dengan rajin. Dan si bos akan senang dengan orang-orang yang bekerja rajin seperti ini. Tapi sering yang saya temukan adalah pembayaran atau gaji yang diberikan kepada dia tidak sesuai dengan keuletan, ketekunan dia dalam bekerja. Mereka dapat bekerja seharian penuh bahkan sampai malam. Jadi buat Anda yang bekerjanya mampu mengerjakan pekerjaan Anda hingga larut malam, Anda bertipe keras kepala. Ini yang harus Anda perhatikan. Yang Anda perhatikan lebih lanjut adalah bos saya ini memanfaatkan saya atau tidak. Kalau bos Anda memanfaatkan Anda dengan kerajinan Anda tanpa upah yang sesuai, maka jelas Anda diperalat oleh bos Anda. Pernah dapat kasus yang saya temukan, ya, ini di kantor, atasan yang selalu menyuruh anak buahnya si X untuk mengerjakan banyak hal, ya. Di mana bos sangat senang sekali orang tersebut selalu sukses melakukan hal-hal apapun yang diperintahkannya. Bahkan di mana orang tersebut bukan membidangi bidang tersebut, jadi ada orang lain di bidang lain, di mana orang tersebut tidak bekerja dengan baik, maka bos tidak akan menyuruh orang tersebut, tapi dilimpahkan kepada orang ini untuk melakukannya. Pertama, orang yang menerima pekerjaan ini tidak masalah, ya. Tapi lama-kelamaan dia pun akan mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Karena apa? Setiap saat, setiap waktu akan dicari bos untuk disuruh mengerjakan pekerjaan apapun itu. Ya. Ini banyak sering saya temukan di kondisi kehidupan sehari-hari secara nyata. Nah, orang-orang yang bekerja tekun seperti ini, dia mempunyai dua hal lagi, yaitu apa? Makan banyak atau tidak makan sama sekali. Karena itu khas pada saat mereka makan, saya kalau stres, saya kalau banyak pekerjaan, maka saya makan banyak. Saya kalau stres, saya kalau banyak pekerjaan, maka saya tidak makan. Maka dua hal ini ciri khas dari orang yang keras kepala. Tidak satu dua orang yang terkejut pada saat saya menilai dia bahwa dia keras kepala. Pada saat saya mendengar dua hal tersebut, nah dia mengatakan, loh kok benar ya? Ya memang seperti itulah ciri-ciri daripada orang stres. Nah sekarang, makan yang berlebih bermanfaatkah buat Anda? Nah rata-rata akan menyebabkan apa? Menyebabkan obesitas. Tidak makan berlebih, akibatnya juga terlalu kurus. Jadi kalau Anda tidak keras kepala, maka Anda bisa mengatur strategi untuk bekerja pada kondisi yang tepat, sehingga Anda beristirahat pada waktu yang tepat, tidak menghabiskan waktu hingga tengah malam, bahkan subuh hari, sehingga waktu Anda menjadi kurang. Kenapa mereka pula tidak mampu menghentikan sampai pagi hari untuk bekerja? Karena pikiran mereka tidak berhenti pada saat mereka tidur. Pada saat mereka tidur, pikiran mereka juga di pekerjaan mereka. Karena itu mereka harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Maka berhentilah mereka dari pekerjaan tersebut setelah menyelesaikannya sampai semalam-malamnya. Bagaimana dengan energinya? Bagaimana dengan kekuatannya? Kekuatannya akan penuh, energinya akan penuh. Karena itu juga khas. Saya lupa menjelaskan pada video saya sebelumnya tentang anak keras kepala. Anak-anak keras kepala rata-rata tidurnya tengah malam.
sampai energinya habis baru dia tidur. Anak-anak tersebut akan terus bermain. Ayah ibu sudah tidur, TV sudah dimatikan, bahkan lampu kamar dimatikan, tapi dia tetap tidak tidur. Dia sering mengajak orang tuanya untuk tetap bermain, walaupun orang tuanya sudah kecapean dan mau tidur. Ini khas ya, anak-anak yang keras kepala. Jadi wajib Anda pahamin tentang kondisi ini. Nah, saya yakin dari apa yang saya jelaskan, ada banyak masukan dalam proses berpikir Anda. Dan saya mengharapkan juga Anda mulai menyadarin bahwa keras kepala bukan sesuatu hal yang biasa, tapi sesuatu hal yang luar biasa, karena itu membuat keotomatisan proses berpikir berjalan sendiri tanpa Anda mampu menghentikan tersebut. Dan itu mempunyai konsekuensi efek samping yang cukup berat untuk diri Anda. Konsekuensinya kalau jelas sekali, sangat jelas, tapi ini tidak jelas, tapi membuat diri Anda tidak nyaman. Nah, mudah-mudahan dengan hal ini Anda menyadarin bahwa Anda harus berhenti dari kondisi keras kepala. Cara menghentikannya seperti apa? Ya, cara menghentikannya seperti apa? Ada tulisan yang sangat bagus yang saya baca beberapa waktu ini adalah melakukan teknik berkebut. Jadi orang-orang keras kepala itu mengalami yang disebut dengan kecemasan dan kekhawatiran. Beda dengan ketakutanan, karena nanti musuhnya beda. Ketakutanan ada orang emosional dan obatnya adalah kebahagiaan. Pada orang cemas, pada orang khawatir, obatnya adalah rasa senang. Pada saat rasa senangnya muncul, maka kekhawatiran dan kecemasannya pun juga hilang. Oleh karena itu, salah satu obatnya adalah memunculkan rasa senang ini. Rasa senang itu berhubungan dengan tindakan, ya, apa yang akan dilakukan atau apa yang sedang dilakukan atau apa yang suka untuk dilakukan. Sedangkan bahagia itu berhubungan dengan kondisi waktu tertentu. Misalkan ada momen membahagiaan, momen pernikahan, momen punya anak pertama, momen malam pertama, dan lain sebagainya. Tidak berhubungan dengan apa yang Anda lakukan. Ya, jadi salah satu cara obat untuk menghilangkan psikosomatis, menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran, dan insya Allah juga menghilangkan keras kepala Anda serta hal lain yang berhubungan dengan keras kepala adalah lakukan sesuatu hal yang amat sangat menyenangkan buat diri Anda. Misalnya Anda senang menjahit, lakukanlah itu. Anda senang menggambar, lakukanlah hal itu. Anda suka menyanyi, lakukanlah hal tersebut. Anda suka berkebun, lakukanlah hal tersebut. Ya. Semakin sering Anda melakukan, maka Anda akan menjadi orang yang semakin penyabar. Ya. Maka proses berpikir Anda akan jauh lebih fleksibel. Anda jauh lebih tenang, jauh lebih rileks, jauh lebih santai. Tapi apabila dengan hal tersebut tidak mampu membuat Anda menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih baik lagi, hilang psikosomatis, hilang kecemasan dan ketakutannya, maka mau tidak mau Anda wajib diberikan obat anti obsesif dan anti kecemasan yang membuat rasa senang Anda muncul. Hal yang dilakukan terus-menerus untuk memunculkan kesenangan, hal yang dilakukan terus-menerus dengan obat-obatan, dengan jangka waktu tertentu akan menurunkan kondisi otak Anda yang sangat aktif tadi. Sehingga otak Anda yang tadinya berputar atau aktif terus-menerus dengan satu pikiran, itu akan menurun, intensitasnya turun, dan turun. Sehingga keras kepala Anda menjadi hilang. Kemudian apa? Pertahankanlah kondisi tersebut agar tidak menjadi kembali kepada diri Anda menjadi orang yang keras kepala. Saya berharap dengan penjelasan saya ini akan memunculkan kesadaran dari diri Anda untuk Anda tidak menjadi orang yang keras kepala atau sudah keras kepala dan menjadi semakin keras kepala, karena itu sangat tidak bermanfaat buat Anda. Hal lainnya pada saat Anda berhadapan dengan orang yang keras kepala, seperti yang saya sebutkan pada video saya sebelumnya tentang anak keras kepala, tidak dapat diberikan nasihat kepada orang keras kepala. Tapi lakukanlah close question dengan dua pilihan jawaban. Yaitu pilihan pertama, bila dia melakukan hal tersebut baik, bila dia tidak melakukan, hal tersebut akan buruk, dan dia sendiri mampu memilih kondisi tersebut. Kemudian tinggalkan, nanti dia akan memilih kondisi yang baik untuk dapat dia lakukan. Ya. Jadi stop berhenti memberi nasihat, stop berhenti memberi masukan, apalagi marah-marah kepada orang keras kepala, karena orang keras kepala tidak suka diberi nasihat, karena dia ibaratkan gelas itu berisi penuh dengan cairan,
maka untuk mengisi cairan yang lain kita tidak akan mampu untuk mengisinya. Tapi baliklah dulu, buanglah dulu cairan yang ada di dalam gelas tersebut, baru Anda mampu mengisinya. Nah, salah satunya adalah dengan kondisi hal tadi. Demikian pembahasan saya mengenai keras kepala ini, ya. Jika ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran Anda pada saat Anda menonton video ini, maka segera ketik di kolom komentar agar kita dapat berdiskusi jauh lebih lanjut, dan komentar Anda akan memperkaya hasanah keilmuan pengetahuan kita bersama-sama. Jika bermanfaat video ini, maka bagikan kepada orang lain di luar sana, ya, agar mereka pun tahu tentang kondisi ini. Bagi Anda yang baru bergabung di video ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah sehingga Anda dapat berlangganan video saya. Bahkan untuk tahu lebih awal video saya keluar, kliklah tombol lonceng yang ada di bawah sehingga Anda tahu lebih dahulu setiap kali saya mengeluarkan video saya di setiap minggunya. Kita ketemu kembali di video saya lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.